Suasana subuh di Masjid Nabawi Madinah Haji 2024. Sholat Arba'in berjamaah bersama Imam Masjid Nabawi Madinah pada waktu subuh sangat nyaman dalam menjalankan ibadah pada Haji 2024 tahun ini. Bangun pagi jam 2 atau 3 dan mandi pagi membuat badan terasa segar. Masjid selalu terbuka selama 24 jam, namun ada waktu pergantian karpet dan pembersihan. Pergerakan mobil-mobil pembersih lantai membuat suasana yang berbeda. Sungguh luar biasa di Masjid Nabawi Madinah ini. Dari berbagai negara sedunia berkumpul menuju ke masjid ini untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Mereka datang berbondong-bondong dengan tujuan yang sama, yaitu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Meskipun setiap negara memiliki karakter jamaah yang berbeda, namun ketika di dalam masjid, saling menghargai dan memiliki toleransi yang tinggi. Bahkan saling menyapa meskipun belum mengenal sebelumnya. Jamaah ada yang datang lebih pagi jauh sebelum waktunya sholat subuh. Sebagian jamaah menginginkan agar bisa sholat berada di syaf depan arah makam Rasulullah maupun Raudah. Datang lebih awal juga karena ingin berada lama di dalam Masjid Nabawi sambil berdoa dan berzikir. Karena tidak semua jamaah haji bisa datang ke tanah suci ini, maka dalam kesempatan ini, benar-benar waktu tidak disia-siakan untuk menjalankan beribadah. Meskipun demikian, kesehatan tetap harus dijaga. Apalagi yang berangkat kloter pertama, kesehatan harus dijaga. Karena rukun menjalankan hajinya masih lama dan butuh badan sehat dan kuat. Ibadah haji ini banyak dilakukan penuh dengan fisik. Apalagi temperatur di Madinah, maka cukup panas, yaitu bisa mencapai 48 derajat Celcius. Kelelahan, kekurangan cairan, telapak kaki bisa pecah-pecah, batuk, flu pilek dan lain sebagainya. Waktu tinggal kami di Masjid Nabawi Madinah hanya 9 hari termasuk kedatangan dan keberangkatan menuju Makkah. Cukup waktu untuk sholat Arba'in 40 waktu. Namun ini bukan masuk dalam rukun haji. Jadi yang kurang sehat dan lansia jangan memaksakan diri. Karena ada yang wajib dilakukan nanti, agar ketika waktu menjalankan rukun haji bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjidil Quba. Masjid Quba dibangun pertama oleh Rasulullah dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan sesampainya di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Madinah adalah masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram Makkah berdasarkan kapasitas jemaah menjalankan sholat. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram paling banyak dikunjungi oleh jamaah haji dan umrah. Sholat fardu di Masjid Nabawi, nilainya sama dengan 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali dari masjid lain. Setelah sholat subuh kebanyakan jamaah keluar dari dalam masjid. Kegiatan berikutnya ada yang menikmati indahnya payung-payung raksasa yang mulai mengembang, bertemu rombongan, bertemu keluarga yang sama-sama pergi haji dari beda daerah atau beda kloter. Ada yang antrian ziarah makam Rasulullah, makam Baqi. Antrian masuk Raudah, baik dari KBIHU maupun mandiri menggunakan aplikasi Nusuk. Ada juga yang ke toko-toko oleh-oleh, ke Museum Biografi Nabi Muhammad, Museum Sejarah Perkembangan Pembangunan Masjid Nabawi. Ada juga yang pulang ke hotel untuk sarapan dan istirahat. Bahkan ada yang memiliki jadwal city tour. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, namun jaga kesehatan hal yang utama untuk persiapan rukun hajinya. Di bagian luar masjid atau di sekitar pelataran Masjid Nabawi juga disediakan air minum, yaitu tinggal membuka kran.
Air minum ini bukan air zam-zam tetapi air mineral disiapkan khusus untuk yang membutuhkan air minum. Di tempat tersebut sudah disediakan cangkir dan juga disediakan tempat pembuangan cangkir yang sudah dipakai. Cangkir tidak pernah akan kehabisan dan bekas cangkir juga tidak akan sampai berceceran. Karena ada petugas yang mengisi cangkir dan mengambil bekas cangkir untuk diangkut. Di sekitaran pelataran Masjid Nabawi disediakan banyak tempat toilet. Tempat toilet pria dan wanita dibedakan bahkan tempatnya agak berjauhan. Setiap tempat toilet diberi tulisan untuk pria atau wanita. Tidak hanya tulisan tetapi ada simbol gambar pria atau wanita. Bagi yang tidak ngerti bahasa atau tidak bisa baca tulisan, cukup dengan melihat simbol tersebut, jadi tidak salah masuk. Di sekitar toilet juga disediakan tempat wudhu yang terpisah. Jumlah toilet juga banyak, namun jemaah yang ke toilet juga banyak, terkadang harus antri. Toilet selalu bersih karena petugas toilet juga cukup banyak. Menggunakan toilet gratis tanpa dipungut biaya, namun bila ingin bersedekah, boleh memberikan ke petugas toilet yang berada di tempat tersebut. Pelataran ini terlihat bersih dan berkilau. Setiap hari dibersihkan menggunakan banyak mobil pembersih debu, membasahi dan mengepel. Kemudian mobil pengangkut air zam-zam juga melewati area ini hingga masuk ke dalam masjid. Juga ada mobil pengangkut karpet ketika tengah malam. Biasanya habis sholat Isya, karpet diganti dan yang lama diangkut untuk dibersihkan. Lantai masjid juga dipel menggunakan mobil pembersih lantai. Semua bekerja terkoordinir dengan baik. Jemaah YAMG datang menggunakan Masjid Nabawi ini semua gratis. Bahkan tidak ada kotak amal. Betul-betul Masjid Nabawi ini tempat ibadah dan belajar. Kami datang berhaji hanya biaya transportasi dan akomodasi saja. Pembangunan masjid terus yang tiada hentinya. Pembenahan di sekitaran Masjid Nabawi juga berjalan terus dengan tujuan membuat nyaman yang beribadah. Di luaran Masjid Nabawi tampak jamaah lalu lalang. Dilihat dari seragamnya, itu menunjukkan dalam satu rombongan dari negara tertentu. Terkadang mereka kumpul di halaman pelataran masjid. Seperti ketua kloter atau ketua kelompok atau guide haji memberikan pengarahan kepada jamaahnya. Kita juga bisa melihat rombongan yang sangat banyak dari berbagai daerah bahkan berbagai negara. Mereka berbaris mengantri menunggu giliran masuk ke raudah. Karena ruang raudah terbatas. Masuknya juga per rombongan dan setelah sholat sunnah harus segera meninggalkan raudah, kalau tidak, askar tetap mengusirnya. Jika masuk raudah pada waktu sholat fardu, maka jamaah sholat fardu dulu di dalam raudah. Karena pada waktu sholat fardu, harus berada di tempat untuk mengikuti sholat fardu bersama imam Masjid Nabawi. Waktu inilah, waktu terlama di dalam raudah. Contoh, ketika mengantri setelah sholat maghrib dan setelah pemeriksaan syarat masuk raudah, kemudian masuk ruang tunggu, sambil menunggu jamaah keluar dari raudah. Pada saat masuk dalam raudah, sudah azan Isya, maka menunggu iqomah. Sambil menunggu iqomah, bisa sholat sunnah dulu, berdoa, berzikir. Ketika terdengar iqomah, maka sholat Isya. Masih ada waktu untuk sholat sunnah kemudian harus segera meninggalkan raudah, kalau tidak maka askar akan mengusirnya. Ada juga yang akan berziarah ke makam Rasulullah dan juga ada ke makam Baqi. Tentu ada juga yang akan pulang ke hotel tempat menginap, tempatnya tidak jauh dari Masjid Nabawi.
Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, polimikro dan rayon printing maupun polosan bersertifikat halal, berkualitas dan termurah. Tidak memiliki cabang dimanapun, hanya di kawasan industri Jababeka.